bahwa orang mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya di akhirat saja. Di dunia tidak bisa dilihat. Pendapat lainnya menyatakan bisa dilihat Allah di akhirat, namun tidak bisa melihat wujud aslinya. Ini pendapat kedua. Karena tidak akan sanggup makhluk melihat Khaliq yang begitu maha besar, maha segala-galanya. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, nafyuha, menafikan. Baik di dunia maupun di akhirat, kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ketiga. Ini kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, kelompok Ba'du Murji'ah. Nah, kalau kita ahli sunnah berkeyakinan bisa melihat Allah di akhirat. Ini yang harus kita pegang, kita yakini. Dalilnya kelompok Ta'ifatun yang menafikan bisa melihat Allah atau tidak bisa melihat Allah, kelompok yang menafikan tidak bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat, mereka mengambil dalil di dalam Al-Quran di surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa dijangkau dengan penglihatan. Firman di surat Al-An'am. Tapi Allah yang mampu menjangkau seluruh penglihatan. Yang digarisbawahi adalah kalimat la tudrikuhul absar. Itu yang dijadikan dalil. Pandangan mata tidak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil pertama. Dalil kedua dari kelompok yang menafikan bisa melihat Allah, Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah, tapi Allah katakan engkau tidak akan bisa melihat. Walamma ja'a Musa bimiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lam tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan qala falamma afaqa qala subhana tubtu ilaika wa ana awwal al-mu'minin. Ini Allah ceritakan kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa datang pada waktu yang sudah dijanjikan, datanglah Nabi Musa, kemudian Allah berkalam kepada Nabi Musa, berdialog kepada Nabi Musa. Sebatas mendengar, sam'iyah. Setelah itu Allah Ta'ala berdialog dengan Nabi Musa. Nabi Musa meminta, wahai Allah, wahai Rabb, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Allah Ta'ala menjawab, kamu tidak akan bisa melihatku. Ada lafaz lan harfu nafyin wa nasbin mustaqbal. Dipahami oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah demikian. Ada lafaz lan artinya tidak akan bisa melihatku. Tidak akan, berarti mau di dunia maupun di akhirat tidak akan bisa melihatku. Kalau di dunia saja kau tidak bisa melihatku. Tapi kata akan itu masa depan, maknanya juga bisa akhirat. Itu yang dipahami oleh Mu'tazilah, Khawarij dan sebagian Murji'ah. Allah Ta'ala ketika menyatakan demikian, kamu tidak akan bisa melihatku. Jika kau mau melihatku, itu ada gunung, itu ada bukit. Kau lihat itu bukit, kau lihat itu gunung.
Kalau gunung tersebut masih menetap seperti itu ketika aku menampakkan diriku, berarti kau bisa melihatku. Ternyata ketika Allah menampakkan dirinya di bukit tersebut, itu bukit hancur. Berarti tidak mampu menampung dan tidak mampu bisa menahan untuk mampu melihat Allah. Hancur, pingsan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pingsan, tersadar dari pingsannya, Nabi Musa mengatakan, Maha suci Engkau, aku bertobat kepada-Mu. Tobat bukan dari dosa, karena Nabi maksud perasaannya melakukan kesalahan. Dan aku termasuk orang yang awal beriman. Inilah dua dalil yang digunakan oleh kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, dan sebagian Murji'ah. Mereka menyatakan dua ayat ini adalah dalil bahwa kita makhluk tidak akan mampu dan tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kelompok kedua yang mengisbatkan, yang menetapkan bahwa Allah bisa dilihat di akhirat, juga memiliki beberapa dalil di dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Qiyamah, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penghuni surga itu di hari tersebut berseri-seri. Kenapa wajah penghuni surga berseri-seri? Karena mereka melihat Allah. Al-Quran. Dalil yang kedua di surat Yunus. Di surat Yunus Allah Ta'ala berfirman bahwa orang yang berbuat baik akan diberikan ganjaran surga wa ziyadah, dan juga bonus di dalam surga. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka al-husna. Ditafsirkan oleh Al-Imam Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, di dalam tafsirnya Ma'ani Tanzil. Ia menafsirkan al-husna adalah jannah, surga. Kemudian ziyadah adalah an-nazru ila wajhil karim, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditafsirkan oleh Imam Baghawi. Bahkan Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau meriwayatkan hadis Nabi yang menjelaskan makna ayat tersebut, yaitu az-ziyadah hiya an-nazru ila wajhillahil karim. Bahwa yang dimaksudkan az-ziyadah, tambahan kenikmatan di dalam surga, yaitu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau tambahkan a'la'u an-nazru ila Allah Ta'ala, kenikmatan yang paling tinggi, kebaikan yang paling tinggi adalah menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya dalil juga kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Di surat Qaf juga terdapat makna yang hampir sama. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka penghuni surga, apapun yang mereka inginkan dalam surga akan diberikan oleh Allah. Wa ladaina mazid, dan di sisi kami akan tambahkan nikmat tersebut. Ditafsirkan oleh mufassirun, ditambahkan nikmat adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ru'yatullah, melihat Allah. Nah, ini dalil daripada dua kelompok, yang satu menafikan melihat Allah, kelompok yang satu mengisbatkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di dalam Fathul Barinya beliau menyatakan
mayoritas ulama bahkan sejak zaman sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ulama salaf khalaf, mayoritas meyakini bahwa bisa melihat Allah di surga nanti. Situ beliau katakan, walaqad talaqqaha al-muslimuna bil qabul min ladun as-sahabati wat tabi'in hatta hadatha man ankara ru'yatah wa khalafa as-salaf. Dikatakan bahwa kelompok kaum muslimin sejak zaman sahabat, zaman tabi'in, kesemuanya meyakini bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Hingga muncul kelompok yang mengingkari hal tersebut dan menyelisih pendapat ulama-ulama salaf. Itu disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Nah, sehingga Ibnu Hajar menjelaskan dua ayat tersebut disusul oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah minal muhaddisin wal mufassirin, dari golongan ahli hadis dan ahli tafsir, bahwa ayat yang dimaksud tadi, Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah dan pandangan mata kita tidak akan mampu melihat Allah. Ayat ini menceritakan bahwa ketika manusia tersebut hidup-hidupnya, dia tidak mungkin bisa melihat Allah. Dia tidak berbicara tentang akhirat, tapi berbicaranya ketika kita hidup di dunia. Nah, ini dalil yang paling kuat. Al-Quran sudah dijelaskan oleh para ulama, dan juga dalil Al-Qurannya ada. Mereka kuatkan lagi dengan dalil hadis. Salah satunya hadis yang kita baca ini sebagai dalil bahwa Allah bisa dilihat. Karena Nabi katakan, ya, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian, pakai tauhid penegasan, sesungguhnya kalian akan melihat pencipta kalian. Jelas di sahih Bukhari, sebagaimana kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan yang terang ini. Jelas. Nah, di sini maknanya bukan Nabi samakan Allah dengan bulan. Ini kadang-kadang disalahpahami makna ini. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Nabi hanya membandingkan melihatnya, bukan membandingkan zatnya, objek yang dilihat, bukan. Tapi Nabi sedang membandingkan bahwa kita di dunia bisa melihat bulan, demikian juga nanti di akhirat kita bisa melihat Allah. Bukan Nabi bandingkan Allah itu seperti bulan. Makanya hati-hati menerjemahkan makna Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Jangan kita terjemahkan Allah itu cahaya makhluk. Tapi ditafsirkan oleh Syekh Tantawi dalam kitab Al-Jawahir. Beliau tafsirkan kata Allah nurus samawati wal ardh, artinya Allah munawwir as-samawati wal ardh. Allah yang menciptakan cahaya bagi langit dan bumi. Bukan Allah cahaya makhluk. Bulan juga makhluk. Kemudian di hadis ini ada fawaid kedua. Fawaid pertama tadi bahwa kita akan melihat Allah. Fawaid kedua, Nabi gandengkan antara masalah akidah dengan ibadah. Masalah melihat Allah itu kan masalah keyakinan, masalah akidah. Tapi di bagian belakang hadis Nabi membahas sholat subuh dan sholat asar. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Korelasinya adalah jika seseorang akidahnya rusak, maka ibadah itu akan hancur. Akidahnya rusak, ibadahnya hancur. Oleh sebab itu dikatakan dalam kitab Zubat, awal wajibin 'alal insan ma'rifatullah. Bismillah, awal yang wajib bagi muslim, bagi seseorang, dia harus mengenal Allah dengan baik, dengan penuh keyakinan. Kalau orang awam gak usah takut,
Percaya saja Allah ada, Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, diam sampai di situ. Mau lebih rinci lagi, sifat 20-nya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat mustahilnya Allah. Yakfi, cukup. Tapi kalau orang yang mendalami ilmu kalam, dia harus mengetahui secara spesifik semua dalil-dalil tersebut untuk dia luruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Faedah yang ketiga dari hadis ini, bahwa sesungguhnya sholat subuh dan sholat asar itu adalah amalan yang nanti menyebabkan kita bisa melihat Allah. Semua sholat yang 5 waktu wajib, tapi yang 2 ini istimewa. Wa hafizu 'ala sholawati was sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian sholat-sholat tersebut dan sholat pertengahan, dan berdirilah berdoa kepada Allah. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Imam Malik lahir 93, wafat 179. Kedua imam besar ini menyatakan sholat pertengahan adalah sholat subuh. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150. Imam Ahmad lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, menyatakan sholat pertengahan sholat asar. Sama seperti hadis tersebut, menjelaskan keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Nah, ini dalil bahwa Allah nanti kita bisa lihat di surga nanti. Bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga, Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa perhitungan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis Sahih Muslim. Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, meriwayatkan di dalam sahihnya, Rasul bersabda, "Lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yaqul." Seorang di antara kalian tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sudah meninggal dunia. Tadi penjelasannya, isbatullah, mengokohkan pendapat Allah itu bisa dilihat di surga, di akhirat. Bahkan ada ulama mengatakan sebelum surga orang-orang mukmin sudah melihat Allah di yaumil qiyamah. Itu dalam kitab Umdatul Qari Al-Aini menjelaskan begitu. Dalil akal dikatakan inna kulla mawjudin yasifu an yura. Segala sesuatu yang ada maka kemungkinan besar bisa dilihat. Itu dari akli. Yang namanya ada pasti bisa dilihat. Allah wajibul wujud, wajib ada, wajibul wujud. Nah, ini yang pertama, masalah bahwa melihat Allah. Pendapat yang kedua yang terjadi adalah kita bisa melihat Allah, tapi nanti di surga. Kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Di dunia tidak bisa. Kesepakatan para ulama. Poin yang kedua, apakah kita bisa bermimpi melihat Allah? Bermimpi melihat Allah. Nah, ini dijelaskan oleh salah satu ulama bermadzhab Hambali bernama Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, di dalam kitabnya Manaqib Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ diceritakan Imam Ahmad menyatakan, "Ra'aitu Rabbal Izzati 'azza wa jalla fil manam." Saya melihat Allah di dalam tidur. Saya melihat Allah di dalam mimpi, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dikatakan 99 kali mimpi melihat Allah. Dikatakan lagi ditambah yang ini 100 kali. Fakultu, kemudian di dalam mimpi tersebut saya berkata, "Ya Rabbi,
ma afdalu ma yataqarrabu bihi al-mutaqarribuna ilaika. Wahai Allah, amalan apa yang paling afdal yang orang-orang yang dekat dengan melakukan amalan tersebut sehingga mereka bisa mendekat kepada-Mu. Maka Allah Ta'ala berfirman di kalami ya Ahmad, dengan firman-Ku ya Ahmad. Fakultu, lalu Imam Ahmad berkata, bifahmin atau tidak bifahmin, apakah membaca firman tersebut harus paham ataukah tidak paham bisa mencapai derajat tersebut? Maka Allah menjawab bifahmin wa tidak bifahmin, faham dan tidak faham, mendekatkan diri kepada Allah lewat membaca firman-Nya Al-Quran Al-Karim. Ini riwayat tentang mimpi dan diriwayatkan bukan hanya oleh Ibnu Jauzi, tapi ada beberapa kitab meriwayatkan kisah ini. Di antaranya kitab Al-Manhajus karya Habib Zain bin Smith juga ada riwayat tersebut. Di antaranya di dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali Mukhtar juga diriwayatkan cerita tersebut. Nah, dari sinilah Imam Nawawi merespon riwayat ini, merespon riwayat tersebut di dalam Syarah Muslim. Imam Nawawi lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Mengutip pendapatnya Al-Imam Qadiyat yang lahir 376, wafat 445 atau 49 Hijriah. Pengarang kitab Asy-Syifa li Huquqil Mustafa. Al-Qadiyat mengatakan ittafaqal ulama ala zawati ru'yatillah ta'ala fil manam. Bersepakat para ulama bahwa dibenarkan dan boleh terjadi orang bermimpi melihat Allah di dalam tidurnya. Jadi kalau dalam tidur mimpi masih bisa kita lihat Allah. Tapi dijelaskan lagi oleh ulama, yang dilihat dalam mimpi itu bukan wujud hakiki. Wujud hakiki yang dilihat nanti di surga. Imam Nawawi mengatakan ru'yatullah laisat ka ru'yatil ajsam, bi anna Allah Ta'ala munazzahun 'anil idrak bil basar. Melihat Allah dalam mimpi itu bukan melihat wujud Allah secara asli. Tidak bisa. Secara fisik tidak bisa. Karena sesungguhnya Allah itu suci dan disucikan daripada penglihatan makhluk ketika hidup di dunia. Ini juga yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Baqalani Al-Ghadi yang mengatakan ru'yatullahi fil manami khawatir fil qalb. Melihat Allah di dalam mimpi itu adalah bisikan-bisikan imajinasi yang ada di dalam hatinya. Jadi dia tidak melihat wujud asli. Kalau mimpi, wujud aslinya tidak dilihat. Inilah pendapat para ulama demikian. Saya memiliki beberapa kitab tentang takwil mimpi. Di antaranya yang ditulis oleh, dinisbatkan ya, bukan ditulis, karena masih dari simpang siur. Apakah beliau yang menulis kitab ini atau bukan? Dinisbatkan kepada beliau, yaitu Imam Muhammad bin Sirin yang lahir tahun 32 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Kitab tersebut berjudul Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Juga ulama yang datang setelahnya jauh bernama Imam An-Nablusi menulis kitab berjudul Ta'birul Anam fi Ta'biril Manam, membahas tentang takwil mimpi. Di situ ternyata ada bab ru'yatillah fil manam, bab tentang mimpi melihat Allah di dalam tidur. Berarti mengisbatkan mimpi itu bisa kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditakwilkan bervariasi. Kalau orangnya baik, orangnya hidupnya taat, orangnya soleh, kemudian diberikan rezeki oleh Allah, bermimpi melihat Allah, itu artinya adalah seluruh amal ibadah yang dia lakukan Allah terima. Tidak ada yang ditolak. Itu takwil yang pertama. Takwil yang kedua, kalau orangnya irtikabul ma'asi wa dzunub, pelaku dosa, selalu melakukan dosa, pelanggaran demi pelanggaran, tapi diberikan rezeki melihat Allah, itu artinya
orang tersebut ditegur oleh Allah untuk bertobat. Dan Allah tetap berikan rezeki kepadanya walaupun dia berdosa. Suatu saat sebelum meninggal dunia, Allah rezekikan dia menjadi orang yang bertobat kepada Allah, menjadi orang soleh, kemudian meninggal dunia. Yang ketiga, orang yang bermimpi melihat Allah, kemudian dia banyak melakukan pelanggaran, itu artinya tidak lama lagi Allah akan berikan banyak teguran kepadanya, musibah kepadanya, bala kepadanya. Dan yang keempat, orang yang bermimpi melihat Allah dalam keadaan penuh dosa, namun ada niatan mau bertobat setelah dia bermimpi, itu isyaratnya Allah sudah pilih dia bermimpi melihat Allah. Allah akan berubah dia menjadi orang yang diangkat menjadi wali min awliyaillah. Berapa banyak tokoh-tokoh sufi yang dahulu berdosa. Bishr al-Hafi, Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, mereka diberikan rezeki tersebut berubah jadi wali, padahal pelaku dosa. Bahkan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi menulis kitab At-Tawwabin, kitab yang membahas tentang orang-orang yang bertobat kemudian Allah mengangkat derajatnya menjadi kekasih-kekasihnya. Jadi satu kitab khusus namanya kitab At-Tawwabin, kitab orang-orang yang bertobat, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi Al-Hambali. Nah, ini beberapa takwilan tentang melihat Allah. Jadi kemungkinan bisa kita melihat Allah dalam mimpi, namun tidak bisa kita melihat wujud aslinya di dalam mimpi. Itu khusus Allah berikan ziyadah atau waladaina mazid di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apakah ada manusia yang pernah melihat Allah ketika hidup di dunia sebelum masuk ke dalam surga? Jawabannya ada. Sebenarnya bukan manusia lagi, makhluk. Itu malaikat sampai hari ini belum pernah lihat. Malaikat belum pernah. Seluruh para nabi belum pernah. Paling tingginya hanya dengar firman, namanya sam'iyah, sekedar mendengar. Itu juga bukan suara yang benar-benar dari Allah, tapi Allah ciptakan itu. Kalau Mu'tazilah berkeyakinan demikian, firman itu diciptakan, makanya dikatakan apa? Dia adalah makhluk. Kalau kita ahli sunnah mengatakan firman itu bukan makhluk, dia sifatnya Allah, dia qadim, bukan hadis. Artinya Allah men-setting Nabi Musa untuk bisa mendengar firman. Tapi kalau melihat dengan mata kepala secara langsung ketika masih hidup di dunia, itu hanya satu orang saja yang Allah izinkan melihat Allah dan mampu melihat Allah di saat tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat peristiwa Mi'rajnya beliau, ma kadhibal fuadu ma enggak berdusta, dilihat pakai ro'ah. Ro'ah itu melihat dengan mata, bukan dengan basirah, mata hati, langsung dengan mata. Ad-Dihyah menulis kitab Al-Ayatul Bayyinatu fi a'dha'i Rasulillah SAW minal mu'jizat. Bukti-bukti nyata mukjizat Nabi Muhammad dari seluruh anatomi tubuhnya Nabi Muhammad itu mukjizat. Termasuk matanya disetting secara khusus. Matanya Nabi beda dengan matanya kita. Nabi bisa melihat ke depan, bisa juga melihat ke belakang. Melihat ke belakang sama dengan melihat ke depan. Nabi kalau melihat ke kanan tembus alam barzakh. Nabi kalau melihat ke langit tembus sampai ke arsy Allah. Nabi kalau melihat sanubari kita kelihatan bagaimana jiwa kita. Itu matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dikatakan dalam syair, ulama membuat syair pujian. Mereka mengatakan likulli nabiyyin khassahu bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyyan Muhammadan fala aina fi dunya tarahu siwa al-mustafa id kana bil qurbi mufridan.
Semua para nabi Allah berikan keistimewaan, tapi keistimewaan bisa melihat Allah hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu mata di dunia ini yang pernah melihat Allah kecuali Al-Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melihat Allah, karena begitu dekat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istimewanya Nabi kita Muhammad. Sudah pernah melihat Allah. Makanya sholatnya Nabi berbeda dengan sholatnya kita. Karena sholatnya Nabi pernah lihat Allah. Sholatnya kita hanya disuruh ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Seakan-akan kalian melihat Allah saja, seakan-akan. Kalau Nabi bukan seakan-akan, benar-benar pernah melihat Allah. Maka bagaimana mungkin sama sholatnya Nabi dengan sholatnya kita? Jangankan kita, sholatnya para anbiya, para rasul dengan sholatnya Nabi Muhammad, ma'rifatnya para nabi, para rasul dengan Nabi Muhammad berbeda. Karena Nabi Muhammad pernah melihat Allah secara langsung, sedangkan para nabi, para rasul yang lainnya mereka hanya mendengar firman semata saja, sam'iyah saja. Bahkan malaikat juga demikian. Nah, oleh sebab itu para ulama ketika membuat penelitian bagaimana sih tanggapan para sahabat, apakah kebanyakan sahabat meyakini Nabi melihat Allah atau tidak? Ternyata para sahabat punya beda pendapat. Yang mengisbatkan bahwa Nabi pernah melihat Allah ketika hidup di dunia adalah Ibnu Abbas, Abu Dzar Al-Ghifari, Ka'ab Al-Ahbar, dan tabi'in dan sahabat yang lainnya. Yang mengingkari Nabi melihat Allah adalah Sayyidah Aisyah dan juga Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada yang punya dua pendapat. Pendapat pertama menetapkan Nabi pernah melihat Allah. Itu pendapatnya Abu Hurairah. Tapi setelah itu pendapat kedua menafikan bahwa Nabi pernah melihat Allah. Ini dikemukakan oleh para ulama berdasarkan pendapat para sahabat. Nah, ada satu hadis palsu yang dikembangkan oleh Mujassimah, kelompok yang memfisikkan Allah layaknya makhluk. Dibuat hadis palsu, dan ini termuat dalam kitab Ta'wilul Hadits karya Al-Imam Ibnu Furah, dan diteliti oleh ulama bahwa hadis ini hadis maudhu', hadis yang palsu. Hadis maudhu' adalah hadis yang diada-adakan atas nama Nabi, padahal bukan dari Nabi. Al-kadhibul mukhtar yang masnu'u 'ala Nabi fadzalika al-mawdu'. Hadis tersebut menyatakan ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat Allah. Sampai di sini kita sepakat. Nabi Mi'raj, Nabi melihat Allah. Kita sepakat sampai di sini. Tapi hadis tersebut menggambarkan Nabi menyatakan ra'aitu rabbi fi surat Isyabil Amr. Saya melihat pada waktu itu Allah berbentuk pemuda yang tampan, yang tidak berkumis dan tidak berjenggot. Alaihi hullatun hamra. Allah menggunakan baju berwarna merah. Ini hadis palsu dibuat oleh kelompok Mujassimah, memfisikkan Allah layaknya makhluk, dan ini minal kabair, termasuk dosa besar, bahkan bisa merusak keimanan seorang muslim. Jelas Allah laisa kamitslihi syai'un lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah jelas. Tidak sebanding dengan apapun, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Oleh sebab itu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' menyatakan, kalau kita menerima ayat-ayat mutasyabihat yang menceritakan fisiknya Allah dalam Al-Quran, tangan Allah, mata Allah, kemudian kaki Allah dalam hadis, ini jangan kita ambil mentah-mentah secara tekstual.
dan kita sampaikan kepada umat. Cara yang paling aman, kita ajarkan umat, ini ada ayat, ini ada hadis menceritakan fisiknya Allah, cukup kita imani. Namanya tafwid, tanpa kita bahas, tanpa kita ceramahkan itu pembahasan. Atau cara kedua, ditakwil. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Uslub bahasa Arab di dalam ilmu balaghah ada kata-kata yang tidak hanya bisa dipahami secara teks saja, tapi makna kiasan. Dalam bab ilmu bayan ada namanya bab tasybih, ada namanya bab majaz, ada namanya bab kinayah. Contoh kinayah, hammal lakal hatab, itu perempuan, itu istrinya membawa kayu dibakar. Memang ulama tafsir menafsirkan dua metode, secara tekstual masuk, tapi kebanyakan juga menafsirkan secara kiasan. Makna membawa kayu bakar itu adalah satu ungkapan kiasan yang ada di tengah-tengah bangsa Arab, artinya tukang adu domba, tukang fitnah. Ada juga ayat wahfad janaha lil mu'minin, rendahkanlah kedua sayapmu untuk orang beriman atau untuk kedua orang tua. Di tafsir disebutkan demikian. Sekarang ayat ini khitabnya kepada siapa? Kepada guru? Bukan. Khitabnya kepada kita. Sekarang kalau kita terjemahkan ayat tersebut hanya secara tekstual, maka artinya keliru. Rendahkanlah sayapmu kepada orang beriman. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Mana ada manusia punya sayap? Manusia tidak punya sayap. Tapi yang dimaksud namanya bab isti'arah. Rendahkanlah sayapmu seperti burung katoir kepada orang-orang beriman. Ungkapan ini artinya apa? Tawadhu, rendah hati. Berarti tidak bisa diterjemahkan secara teks saja. Ada ayat-ayat yang memang tanpa diterjemahkan, ditafsirkan secara teks kita bisa pahami, dan tanpa ditakwilkan sudah benar maknanya ada. Tapi banyak juga ayat-ayat dan hadis Nabi yang di situ terdapat bab-bab kiasan, bab-bab kinayah, bab-bab isti'arah. Dan bagi orang yang memperdalam ilmu bahasa Arab sampai ke level ilmu balaghah, itu hal yang biasa, bukan hal yang aneh. Ulama dulu mengarang kitab Majazul Quran, Kinayatul Quran, majaz di dalam Al-Quran, kinayah di dalam Al-Quran, hiperbol, metafor, itu ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran menggunakan uslub bahasa Arab yang kaya akan seni bahasanya, kaya akan sastranya, kaya akan uslubnya. Maka disinilah peran ulama di dalam menyampaikan hal tersebut. Nah, ini 3 poin tentang masalah melihat Allah. Ada satu kitab, kalau kita ingin memperdalam tentang masalah ini, masalah apakah melihat Allah itu di surga mungkin terjadi atau di dunia, hal-hal yang berkaitan dengan melihat Allah itu, ada tokoh ulama terdahulu bernama Ibnu Nahas. Ibnu Nahas yang lahir tahun 323 Hijriah, wafat 416 Hijriah, menulis kitab berjudul Ru'yatullah, melihat Allah. Di situ beliau bahas sangat lengkap, sangat rinci dan spesifik. Jadi sebagai tambahan informasi, kalau kita ingin memperkaya pengetahuan kita tentang masalah tersebut, bacalah kitab tersebut. Karena kitab itu sudah cukup mewakili dan cukup jelas menjelaskan masalah tersebut. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikut di hadis yang ke-375. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tajmina wa la minna shakiyyan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.